Pertarungan sesungguhnya akhirnya datang. Timnas Indonesia U23 bersiap menghadapi laga hidup mati yang penuh ketegangan. Dan kali ini lawannya datang dengan strategi tak biasa. Pelatih Filipina secara terang-terangan mengakui bahwa timnya mengirimkan mata-mata untuk mempelajari taktik Garuda Muda. Ya, kamu gak salah dengar. Ada analis khusus yang duduk di tribun saat Indonesia membantai Brunei 8-0 demi membongkar kekuatan anak asuh Vandenberg. Laga ini pun berubah total. Bukan lagi cuman pertandingan fase grup, tapi jadi arena perang taktik, gengsi, dan peluang ke semifinal yang dipertaruhkan. Di satu sisi Indonesia datang dengan kepercayaan diri tinggi, tapi di sisi lain Filipina melangkah penuh percaya diri setelah mengalahkan Malaysia. Dan kini mereka siap buat kejutan di hadapan puluhan ribu supporter di GBK. Pertanyaannya, akankah Garuda Muda mampu membungkam ambisi Filipina? Atau justru strategi sang mata-mata berhasil menjungkir balikan rencana Vandenberg? Simak selengkapnya, karena inilah pertarungan paling panas di Grup A, Piala AFF U23 2025. Turnamen baru dimulai, tapi kejutan besar langsung terjadi di laga perdana Grup A. Siapa sangka Filipina, tim yang selama ini kerap dipandang sebelah mata di Asia Tenggara, berhasil mengalahkan Malaysia 2-0. Bukan lewat dominasi penguasaan bola, bukan juga karena keberuntungan, tapi lewat permainan disiplin dan serangan balik yang efektif. 2 peluang, 2 gol, 2 tamparan keras untuk Malaysia. Dan itu cukup membuat semua orang menoleh ke arah tim berjuluk The Oscars ini. Di sisi lain, Timnas Indonesia U23 tampil mengamuk. Di bawah sorotan kamera dan fans di Gelora Bung Karno, Garuda Muda menggulung Brunei 8 gol tanpa balas. Nama Ian Schraven langsung mencuri perhatian lewat double hat-trick yang ia cetak dengan gaya yang tenang dan tajam. Hasil ini membuat Indonesia dan Filipina sama-sama mengantongi 3 poin di klasemen Grup A. Tapi Indonesia unggul lewat selisih gol besar, duduk di puncak klasemen sementara. Dan sekarang, dua tim teratas ini akan saling bunuh demi satu hal, tiket ke semifinal. Sebelum laga dimulai, Filipina sudah lebih dulu menyerang dari bayangan. Pelatih mereka, Gareth James McPherson, secara belak-belakan mengakui bahwa dirinya mengirimkan seorang analis alias mata-mata ke tribun Stadion GBK saat Indonesia menghajar Brunei 8-0. Tujuannya jelas, mengupas habis kekuatan Garuda Muda. Si analis duduk diam di tribun, memperhatikan detail demi detail permainan Ian Schraven dan kawan-kawan. Lalu setelah itu, semua catatan penting akan langsung diserahkan ke pelatih kepala Filipina. Wonderful analyst, Stephen Noonan, very experienced analyst, has worked with multiple national teams. He's up there, he's watching, don't worry about that. He was down on the bench helping for the halftime talk, and he is an incredibly valuable member of our team. So, yes, him and I go now, I watch this one and unpack this game. He sits here and he unpacks Indonesia for me. And we meet later on, and maybe 4 a.m. we get to bed. Pernyataan ini langsung jadi peringatan buat Vandenberg dan seluruh skuad timnas. Filipina tidak main-main, mereka datang bukan hanya untuk bermain, tapi untuk menang dengan strategi intelijen yang terencana. Dan analis yang dikirim bukan orang sembarangan. McPherson menyebut ia sudah berpengalaman bekerja di level tim nasional. Artinya, pembacaan taktik dan pola main Indonesia bisa saja sudah dipegang Filipina sebelum laga dimulai. Ini bukan sekedar siasat biasa, ini adalah perang strategi modern. Dan bagi Garuda Muda, laga melawan Filipina kini berubah status. Dari laga fase grup jadi duel taktik yang menegangkan. Filipina datang ke laga ini bukan sebagai tim underdog biasa. Setelah menumbangkan Malaysia dengan skor 2-0, mereka berubah jadi lawan yang wajib diwaspadai. Padahal Malaysia tampil dominan secara statistik. Tapi apa yang terjadi? Filipina cuma butuh 2 momen, 2 serangan balik cepat, dan 2 gol telak lewat pemain mereka. Oto Abang Bana tahu, kemenangan ini bukan cuma soal 3 poin, tapi juga jadi bukti bahwa Filipina punya nyali, organisasi permainan, dan eksekusi cepat yang mematikan.
Apalagi kini mereka sedang di atas angin bersama Indonesia. Mereka punya poin yang sama, yaitu 3. Kalau Filipina menang lagi, jalan ke semifinal hampir pasti mereka genggam. McPherson, sang pelatih, bahkan menyatakan langsung, We have some that have already had those experiences with the John Lucero, Mariona, Josh Mourinho, Gavin Woods. These players have played senior. Uriel and Dove have played in front of big crowds before, and in Indonesia. Ya, nama-nama seperti John Lucero, Mariona, hingga Josh Merino disebut sebagai pemain kunci yang pernah tampil di depan puluhan ribu supporter, termasuk saat lawan Indonesia di ajang Mitsubishi Cup lalu. Artinya, Filipina bukan cuma siap secara taktik, tapi juga siap mental. Mereka tahu bahwa atmosfer GBK akan membara, tapi justru itu yang membuat mereka termotivasi. Dan jangan lupa, lawan Indonesia nanti Filipina cuma butuh hasil positif agar bisa tenang lawan Brunei di laga terakhir. Motivasi mereka lagi tinggi-tingginya. Jadi jangan kaget kalau Filipina tampil lebih agresif, lebih siap, dan lebih nekat. Karena bagi mereka, ini adalah tiket menuju semifinal yang sudah ada di depan mata. Soaring high for all to see. Through the storms and through the... Di tengah makin panasnya tensi pertandingan, Gerard Van den Berg tak mau ikut terpancing euforia. Pelatih timnas Indonesia U23 ini tetap tenang, tetap tegas, dan ia tahu ujian sebenarnya justru baru dimulai. Saat ditanya soal kemenangan mengejutkan Filipina atas Malaysia, Van den Berg menjawab dengan penuh hormat. Saya rasa Filipina lawan Malaysia juga laga yang bagus dan ada level yang bagus di situ. Dua tim berusaha memberikan yang terbaik di laga itu. Malaysia kalah 0-2, tapi mereka adalah tim bagus, ucap Van den Berg dalam press conference. Komentarnya sederhana, tapi justru jadi isyarat bahwa Van den Berg tidak mau anggap remeh siapapun. Dan bukan cuma Filipina, Malaysia pun tetap jadi ancaman besar di laga pamungkas grup nanti. Tapi Van den Berg tahu, Indonesia tidak boleh hanya bertahan di level waspada. Garuda Muda harus berkembang. Dan itulah yang sedang ia bangun. Sebuah revolusi kecil dalam cara bermain timnas U23. Fokusnya simpel, apa yang diinginkan adalah build up dan menjaga bola selama mungkin dan juga komunikasi. Ungkap Ferrari, sumber YouTube Timnas Indonesia. Di tangan Van den Berg, Timnas Indonesia U23 tidak lagi mengandalkan bola panjang atau serangan cepat semata. Yang ditanamkan adalah kontrol permainan, ketenangan, dan kerjasama antar lini. Gaya main yang lebih sabar ini mulai terlihat saat Indonesia menang telak 8-0 atas Brunei. Tapi Van den Berg sadar, Brunei bukan tolak ukur. Yang jadi ujian sesungguhnya adalah Filipina yang solid, rapi, dan penuh kejutan. Dan karena itulah Van den Berg mulai menekankan pentingnya komunikasi antar pemain, pemahaman posisi, serta konsistensi dalam build up. Bukan cuma taktik di lapangan, tapi juga mentalitas Eropa. Dan untungnya, kita memiliki beberapa pemain kunci yang siap jadi pembeda di laga kontra Filipina. Pertama, Jens Raven, nama yang paling bergema di laga perdana. 6 gol ke gawang Brunei dalam satu pertandingan. Tajam, efisien, dan selalu di posisi yang tepat. Raven adalah tipe striker yang gak neko-neko. Simple tapi mematikan. Tapi kali ini Raven akan menghadapi lawan yang jauh lebih solid. Kiper Filipina, Nicolas Guimaraes, tampil luar biasa saat lawan Malaysia. Artinya, Raven harus tetap fokus dan bisa memanfaatkan peluang sekecil apapun, karena kesempatan gak akan datang 2 kali. Lalu ada Raihan Hanan, gelandang kreatif yang lincah, punya visi luas, dan bisa mengacak-acak lini belakang lawan. Di laga pertama, Hanan mencetak gol dan jadi otak serangan Indonesia. Kalau dia tampil on fire, maka lini tengah Filipina bisa diacak habis. Jangan lupakan juga Robby Darwish, motor lini tengah sekaligus spesialis lemparan maut. 3 assist dia cetak saat lawan Brunei, termasuk dari lemparan ke dalam yang seperti tendangan bebas. Senjata ini bisa jadi solusi saat Filipina bermain rapat dan parkir bus di depan gawang. Di sektor belakang ada Muhammad Ferrari, sang kapten. Tenang, disiplin, dan punya akurasi umpan yang luar biasa. Ferrari akan jadi jantung pertahanan yang memimpin barisan belakang bersama Doni Tripamungkas, Brandon Schuneman, dan Ahmad Maulana. Tapi satu hal yang harus diingat, Filipina kuat dalam serangan balik cepat. Kelebihan mereka adalah transisi eksplosif, dan inilah yang harus diantisipasi oleh para bek Indonesia. Satu momen lengah bisa jadi bencana. Karena itu, kekompakan dan komunikasi antar pemain belakang akan jadi penentu. Pertahanan yang disiplin akan jadi fondasi kemenangan Garuda Muda. And through the breeze, riding on these wild
Pak Erick Thohir usai menyaksikan kemenangan 8-0 atas Brunei langsung beri pesan penting. Kemenangan besar ini bukan patokan utama. Filipina habis kalahkan Malaysia. Kita nggak boleh puas dulu. Pak Erick mengingatkan target kita bukan cuma lolos grup tapi juara. Itu artinya tim harus tetap fokus, tanpa cedera, tanpa lengah, tanpa euforia berlebihan. Dan pesan ini jadi alarm keras bagi seluruh pemain Garuda Muda. Karena perjuangan sesungguhnya baru dimulai sekarang. Di laga tersisa, 2 tantangan yang akan menentukan nasib Garuda Muda di Piala AFF U23. Laga pertama yang jadi sorotan besar akan berlangsung Jumat malam, 18 Juli. Indonesia akan menghadapi Filipina, tim penuh kejutan yang datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah menumbangkan Malaysia. Kick-off dijadwalkan pukul 20 waktu Indonesia Barat di kandang sendiri, Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Lalu hanya berselang 3 hari, Senin 21 Juli 2025, Indonesia akan meladeni Malaysia dalam laga pamungkas grup, laga yang bisa jadi penentu posisi akhir di klasemen. Dan sekali lagi, pertandingan akan digelar di GBK tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat. 2 laga penentu, 2 pertarungan hidup mati, dan hanya 1 skenario yang bisa mengantarkan Indonesia ke semifinal, menang, dan kembali menang. Tapi ingat, hanya 3 juara grup dan 1 runner-up terbaik yang berhak melaju. Jadi setiap poin, setiap gol, bahkan setiap detik bisa jadi penentu nasib Garuda Muda. Maka dari itu, duel melawan Filipina bukan sekedar laga kedua. Ini adalah bentrokan 2 tim yang sedang panas-panasnya, penuh percaya diri dan punya strategi masing-masing. Di satu sisi, Filipina datang dengan strategi rahasia dan keberanian luar biasa. Di sisi lain, Indonesia bersenjatakan gaya bermain baru ala Vandenberg dan dukungan puluhan ribu fans di GBK. Pertanyaannya tinggal satu, siapa yang siap jadi raja di grup A? Dan siapa yang akan tergelincir di pertarungan paling panas ini? Kita akan temukan jawabannya Jumat malam, 18 Juli 2025. Garuda Muda versus The Young Ascals. Pertarungan sebenarnya baru saja dimulai. Dia ceritanya hari ini dari JL Report. Kalau kamu suka videonya, jangan lupa klik like-nya dan tulis pendapatmu di kolom komentar. Masih banyak cerita seru lainnya, langsung cek video di sebelah. Karena di sini, kita bukan cuma nonton, kita hidup bareng Garuda. Sampai ketemu di video selanjutnya.